kekasih Tuhan, pagi yang indah, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap pagi kita kenyang dengan Tuhan. Di sini kita akan melihat damai sejahtera Tuhan itu hari-hari ada di dalam kita. Dan lihat Tuhan katakan apa? Kemurahan Tuhan menaungi kita. Dan juga Tuhan teguhkan pekerjaan kita. Bahkan ditegaskan kembali Tuhan teguhkan pekerjaan kita. Jadi jangan khawatir. Setiap pagi kita kenyang dengan Tuhan lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah memberikan firman Tuhan untuk kami menjalani dinamika hidup ini sesuai firman Tuhan. Dan kami memakai cara Tuhan, maka kami akan melihat Tuhan itu nyata. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan, kuasailah dirimu. Nah, ini penting. Manusia itu seringkali tidak bisa menguasai emosinya, ya, sangat temperamental. Nanti kalau terjadi sesuatu menyesal di belakang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kuasailah dirimu. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kekasih Tuhan, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang Kristen yang ada di berbagai daerah, diaspora terpencar. Karena saat itu ada aniaya di Yerusalem, sehingga mereka terpencar ke berbagai daerah. Tentunya mereka menghadapi situasi kondisi di daerah mereka masing-masing. Rasul Petrus menasihati, kecenderungan manusia itu tidak mudah untuk menguasai diri, mudah emosional, keluar kata-kata yang tidak terkendali, ya, kata-kata kotor, caci maki, ancaman. Pikiran juga mulai bimbang kepada Tuhan, kok begini, kok begitu. Hati kecewa, tawar hati, akhirnya terwujud di dalam perbuatan. Wis males berdoa, males baca Alkitab, males ibadah. Nah, dia sudah tertipu oleh tipuan iblis. Iblis itu bapak pembohong. Maka di sini firman Tuhan kita sadar sesadar-sadarnya. Rasul Petrus menulis, kuasailah dirimu. Saudara harus taat firman Tuhan. Jangan turuti emosi saudara. Firman Tuhan mengatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di sini menunjukkan bisa saja kedatangan Tuhan sudah dekat, tidak ada seorang pun tahu. Bisa saja menunjukkan kita ini bisa sewaktu-waktu bisa dipanggil Tuhan. Ingat baik-baik, jangan kita terperdaya dengan usia muda. Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Kematian bisa datang kapan saja. Jangan kita terperdaya dengan tubuh yang sehat. Karena kematian tidak pandang tubuhmu sehat atau tidak. Di sini betapa pentingnya kita selalu eling siuman. Ini dalam bahasa Jawanya sangat bagus. Eling siuman. Jangan sampai lupa diri. Emosional, temperamental. Baru kemudian menyesal di belakang. Ada banyak peristiwa yang terjadi dimulai dengan amarah. Tidak terkendali. Akhirnya jadi kasus. Yesus saja menyatakan amarah bisa membawa kita kepada pembunuhan. Nah ini, jadi kita tahu filosofi di Pulau Jawa ini. Yang waras ngalah. Nah ini, ya, firman Tuhan katakan apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita memperhatikan di dalam surat Efesus, ya, Rasul Paulus pun juga mengingatkan di dalam Efesus pasal 4. Padahal ini tentang manusia baru
dalam konteks manusia baru, jangan kita pikir sudah jadi manusia baru, jadi malaikat. Ya, diingatkan di sini kepada manusia baru supaya jangan berbuat dosa yang biasa dilakukan di dalam kehidupan manusia lama. Kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 26. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, jadi manusia baru itu ya, bisa marah. Apabila kamu menjadi marah, nah ini harus waras ya. Jangan kamu berbuat dosa, terkendali. Ya, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini, kalau saudara memberi kesempatan celah, ya celah itu iblis masuk. Lihat, ini bukan kerucuk-kerucuk loh. Iblis, kepala setan itu, yang dulunya malaikat yang ingin jadi seperti Allah, Lucifer. Iblis, jadi sekalipun yang celah-celah itu juga menjadi sasaran iblis. Kalau sampai kita memberi celah, kesempatan, nah ini, akhirnya mengopok-ngopok hidup kita. Hidup kita hancur, bahkan keluarga kita hancur. Jadi harus waras, eling. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Di dalam Amsal, kita perhatikan Amsal pasal 16. Amsal pasal 16, ya supaya kita harus waspada. Jangan kemudian disesali di kemudian hari. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Nah ini. Kalau saudara bisa menguasai diri, eling, waras, saudara pahlawan loh. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa loh. Itu orang yang bisa menguasai diri. Hafal ayat ini kan. Supaya saudara taat. Demikian juga Amsal pasal 25. Amsal pasal 25 kita perhatikan di sini. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, nah ini, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan jangan beri celah. Sebab kalau iblis sudah masuk celah yang kecil itu, dia masuk hidup saudara, mengopok-opok hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Lihat, tembok itu, tembok kehidupan kita ini roboh. Dan akhirnya apa? Serangan dari berbagai arah. Ini, hidup kita jadi hancur. Nah, jadi sabar. Kita lihat bangsa Israel kurang sabar ketika Musa menanti hukum Tuhan di Bukit Sion. Kurang sabar. Di satu sisi menyembah Tuhan, di sisi yang lain bangun patung anak lembu emas. Keyakinannya kompromis. Di satu sisi menyembah Tuhan, di sisi yang lain menyembah patung lembu anak emas itu. Lihat, sepanjang kehidupan bangsa Israel kalau kita perhatikan, kepahitan demi kepahitan terjadi. Kepahitan demi kepahitan terjadi. Ingat baik-baik, harus kita pahami, jangan gagal paham. Iblis itu selalu menawarkan keyakinan kompromis. Kita lihat, Yesus ada di atas tempat yang tinggi. Iblis memperlihatkan segala kemuliaan duniawi ini. Iblis tahu bahwa Yesus akan mengalami kemuliaan, tetapi melalui jalan pintas. Iblis menawarkan, lihat, iblis menawarkan apa? Jalan pintas. Yesus tahu bahwa Yesus akan mengalami jalan kemuliaan itu, ya, melalui jalan salib. Kemuliaan sukses yang benar, sukses yang sejati. Iblis menawarkan jalan pintas. Di satu sisi, Yesus boleh saja kepada Bapaknya. Di sisi yang lain, iblis minta disembah. Keyakinan kompromis. Dan lihat,
Apa jawab Yesus? Enyalah iblis, hanya kepada Allah saja engkau beribadah. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai kita terjebak ya oleh keyakinan kompromis. Ayat yang terakhir kita perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini kita lakukan dengan cara Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah ini, ketika saudara mulai mau marah ya, pintu dibanting, meja dibanting, piring terbang, ya, canda jepit terbang, kelompan-kelompan mulut. Ya. Coba ada anak Tuhan datang pada saya, Pak Sewi. Di rumah itu terus gegeran, Pak, saya sumpek. Akhirnya transfer ke saya, Pak Sewi. Yang satu marah, banting-banting. Yang satu caci maki, yang satu misu-misu, kata-kata kotor. Saya akhirnya ketularan, saya juga ikut marah. Sampai saya teriak histeris. Sudah hancurkan rumah ini saja. Ketularan transfer spirit. Nah di sini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau saudara sudah melihat ada satu timbul, jengkel, marah, saudara sebagai Tuhan kehidupan ini, rem. Jangan izinkan amarah itu memerintah hati saudara. Tapi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Nah, lakukan semuanya ini. Ya, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus supaya healing. Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Jangan sampai kita memberi celah kepada iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan sampai kami terbawa emosi kami, amarah kami. Jangan sampai kami menjadi temperamental sehingga tidak terkendali kata-kata kasar, kata-kata kotor, caci maki, misu-misu keluar dari mulut kami. Jangan sampai kami berdosa dalam perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Mari Tuhan, setiap pribadi pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengalami masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan mungkin sedang sakit pada saat ini. Sebagai hamba Tuhan, kami mohon dengan amat sangat dengan sepenuh hati jiwa kami. Kami bersuruh, tolonglah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Menjamah setiap pribadi. Kami coba berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Wabah COVID-19 ini bisa teratasi. Tuhan yang berdaulat. Kami sebagai hamba Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Berkati Indonesia. NKRI tetap terpelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.